Merah putih berkibar, simbol bangsa besar, kebanggaan di hati, Pancasila sakti. Di setiap darah mengalir cinta tanah air, semua bersatu padu agar bangsa maju. Satu nusa, satu bangsa, Indonesia pusaka. Demi bangsa dan negara, gema Pancasila. Demi keagungan semesta, selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi kecerdasan tentang Serdadu Republik Tentara Pancasila. Tak ada negara tanpa tentara, tak ada republik tanpa serdadu. Maka, tentara dan serdadu menjadi unsur maha penting bagi tegaknya dan berdaulatnya negara proklamasi ini. Dari sinilah kisah kedaulatan negeri dimulai. Ini jadi penting dikemukakan karena pada Hari TNI, kita layak menyajikan kembali gagasan besar Serdadu Republik dan Tentara Pancasila, agar kecerdasan bernegara tak limbo, terterjang arus besar pasar yang memproduksi ketimpangan dan pengemis yang merajalela. Kita tahu, sejarah genealogi Tentara Nasional Indonesia, TNI, berasal dari 5 mazhab, faksi Islam, faksi komunis, faksi pencari kerja, faksi KNIL, tentara bentukan penjajah Belanda, dan faksi peta, tentara bentukan penjajah Jepang. Sejarah memang akhirnya memihak faksi KNIL yang semakin berkuasa di Republik. Itu yang menyebabkan tiap ada konflik antara rakyat dan negara serta pengusaha, tentara kita membela negara dan para penguasa-pengusaha. Kita tak lagi punya tentara rakyat. Kita tak lagi memiliki serdadu masyarakat. Terlebih, di usia yang tak lagi muda, tantangan serdadu dan tentara di zaman modern semakin kompleks. Maka, merefleksikan dan memproyeksikan Tentara Republik dan Serdadu Pancasila menjadi sebuah keniscayaan. Agar mudah, mari kita gunakan pikiran dan warisan Jenderal A.H. Nasution. Hal ini karena tapak sejarahnya yang luar biasa. Ia adalah satu dari 3 jenderal besar dan politikus jenius Indonesia. Ia bertugas di militer selama Revolusi Nasional Indonesia dan tetap di militer selama gejolak berikutnya, dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Lalu, ia menjadi kreator, kembali ke konstitusi asli, sebagai cara bernegara Pancasila. Setelah jatuhnya Presiden Soekarno dari kekuasaan, ia menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, saat presidennya adalah Soeharto. Lahir dari keluarga Batak Mandailing di desa Huta Pungkut, ia belajar dan mendaftar di Akademi Militer di Bandung. Sekolah yang nanti membentuk karakternya yang patriotik, idealistik, dan konsensual. Pikiran utama A.H. Nasution adalah gerilya. Nasution menyadari bahwa persenjataan TNI dan strategi konvensional tidak akan mampu menghadapi penjajah yang serakah, sehingga diperlukan adanya kantong-kantong gerilya. Maka dari itu, dibentuklah daerah pertahanan, Wehrkreis, untuk menghadapi tentara penjajah yang lebih lengkap persenjataannya. Dengan cara hit and run serta memahami seluk-beluk teritorial, gerilya akan efektif memenangkan perang. Kedua, A.H. Nasution berpikir dan menulis bahwa tingkat pengabdian tertinggi serdadu adalah pada kebenaran yang bersumber dari ketuhanan yang Maha Esa. Maka, bagi Nasution, hanya pengkhianat yang tidak mengikuti dan melanjutkan perjuangan pahlawan yang syahid demi negara dan rakyatnya. Sebaliknya, mereka biasanya akan menghancurkan negara, sehingga layak disebut perusak dan penjahat. Ketiga,
AH Nasution selalu mengulang tesis keren, TNI harus menjaga dan mempertahankan keluhuran, kehormatan, serta martabat bangsa dan negara, bukan karena nafsu kebendaan, melainkan didorong oleh keinsyafan jiwanya dalam mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Tentu, bukan serdadu yang membela yang bayar, tetapi bersama yang benar. Keempat, AH Nasution menegaskan bahwa mental serdadu kita itu republikan. Maka, dalam tubuh TNI diintegrasikan sifat keprajuritan, kenasionalan, kerakyatan, dan kerevolusioneran. Darinya terbentuk watak TNI, bahwa mereka bukan prajurit sewaan. Mereka manusia yang terpanggil demi Republik, dari Republik, dan untuk Republik. Kelima, AH Nasution menghimbau agar pimpinan serdadu memahami teori dan isu geoekonomi. Ya, geoekonomi adalah kajian aspek ruang, waktu, dan politik dalam ekonomi dan sumber daya. Geoekonomi juga dapat diartikan sebagai penggunaan ekonomi untuk tujuan geopolitik, dengan lebih menekankan implementasi kebijakan. Dengan memahami ini, serdadu akan siap jika terjadi perang modern, seperti perang dagang dan perang asimetrik. Singkatnya, sebagai pilar utama berbangsa dan bernegara, serdadu harus melahirkan agen-agen kepemimpinan inklusif jenius, yang membebaskan, memajukan, memuliakan keadilan dan persaudaraan, demi tumpah darah daratan, air, udara, serta seluruh penghuninya. Mereka disebut Tentara Pancasila, Tentara Indonesia yang patriotik, Tentara bermental semesta. Tentu saja, ini semua merupakan kumpulan mentalitas dan karakter yang harus dikurikulumkan kembali saat kita lupa dan berkubang dosa, kalah dilindas oligarki dunia yang rakus. Inilah jenis kepemimpinan tentara yang lapang dan toleran, serta memberi semangat jihad dalam seluruh ultima berwarga, bernegara, berbangsa, dan bersemesta. Dirgahayu TNI, maju dan berdaulatlah penuh. Jaga kami, sebagaimana kami akan jaga kalian. Serdadu Republik Tentara Pancasila. Oleh Yudhye Haryono. Sampai jumpa di seri Kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia. Untuk Ibu Pertiwi.